Kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan langkah pertama untuk taubat adalah kita harus sadar perbuatan kita itu salah. Jadi jamaah sekalian harus sadar perbuatannya itu salah. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan hadis innallaha yahjubut taubata an kulli sahibi bid'ah. Allah menghalangi pelaku bid'ah untuk bertaubat. Bukan maksudnya Allah menghalangi pelaku bid'ah untuk taubat, bukan maksudnya tidak bisa bertaubat. Bisa. Mana buktinya? Pelungguh tiang endah. Wah kita gawe bid'ah. Wah itu. Wah. Lagu alhamdulillah taubat. Menunjukkan bahwasanya bisa bertaubat, tapi sulit. Kenapa sulit? Ibnu Taimiyah mengatakan, beliau mengatakan fahuwa la yatubu. Dia pelaku bid'ah itu tidak akan pernah bertaubat madama yarahu hasanan, selama dia memandang perbuatannya benar. Bagaimana kita akan menyuruh orang bertaubat dari perbuatan benar? Jadi ini dia jemaah sekalian rahasianya. Pak Ustadz, pertanyaannya sekarang begini. Apakah si penulis kitab yang Anda baca itu, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pemahaman dalam memahami bid'ah sama dengan bid'ah yang Anda pahami? Terus, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Anda kasih gelar Syekhul Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan sahabat-sahabat Aswaja, warga Nahdliyin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz Wahabi yang di depan itu saya tidak tahu namanya siapa. Dia menjelaskan bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Katanya bid'ah ini, pelaku bid'ah sulit untuk diharapkan taubatnya. Hal ini juga sama yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menjelaskan bahwa pelaku bid'ah ini lebih dicintai oleh iblis. Kenapa? Karena para pelaku bid'ah ini sulit untuk diharapkan bertaubat. Tapi kalau pelaku maksiat ini gampang masih untuk diharapkan taubatnya. Jadi makanya iblis lebih cinta terhadap pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Cuman pertanyaannya, benarkah bid'ah yang ada di otak orang-orang Wahabi sama dengan bid'ah yang disampaikan oleh para ulama, terutama para ulama salaf? Kita fokus terhadap Ibnu Taimiyah. Ustadz ini membawakan kitabnya Ibnu Taimiyah bahwa orang yang pelaku bid'ah ini sulit untuk diharapkan taubatnya. Ya, sebagaimana penjelasan Sufyan Ats-Tsauri itu. Cuman begini ya Pak Ustadz. Kalau pelaku bid'ah yang mengerjakan tahlilan, salaman setelah sholat, maulidan, mengerjakan yasin malam Jumat, baca sholawat pakai Sayyidina, ngarang-ngerawat sholawat sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi, semuanya itu Anda sebut sebagai ahli bid'ah. Mengerjakan sesuatu yang tidak ada contoh kaifiyah dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, ngarang-ngarang sendiri kata orang-orang Wahabi ini, buat-buat syariat sendiri kata orang Wahabi ini, maka orang yang mengerjakannya jika orang NU digelari ahli bid'ah, tapi kenapa orang yang mengarang kitab yang Anda baca malah kalian beri gelar Syekhul Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Termasuk murid-muridnya Pak Ustadz Al-Bazzar, Ibnu Qayyim, mereka diberi gelar imam malah, al-imam malah. Padahal mereka melakukan kebid'ahan Pak Ustadz. Melakukan bid'ah yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh. Mau tahu? Sebenarnya sudah saya banyak bahas ini Pak Ustadz ya. Sudah banyak, ada berkali-kali saya bahasnya ini. Ibnu Taimiyah membaca amalan, merutinkan amalan, bahkan memfatwakannya, Pak Ustadz, ya, memfatwakan barang siapa yang membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim muridnya di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Siapa yang merutinkan itu setiap hari,
40 kali. Kaifiyahnya, bacaannya yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dikerjakan di waktu khusus tertentu yang tidak dicontohkan oleh syariat. Kapan? Waktu setelah adzan fajar menunggu iqamahnya salat subuh. Rutin dibaca setiap itu 40 kali. Maka hatinya tidak akan pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya kata Ibnu Taimiyah. Silahkan Anda cari bolak-balik seluruh dunia kitab-kitab hadis. Pernahkah ini diajarkan oleh Rasulullah? Jika tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, amalannya tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, kaifiyahnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, di waktu dikerjakan di waktu yang tidak pernah ditetapkan oleh syariat. Apa namanya, Tat? Bid'ah. Yang mengerjakan ahli bid'ah, yang memfatwakan marketing bid'ah alias pengedar bid'ah. Kenapa ente beri gelar Syekhul Islam? Yang kedua, Al-Bazzar dalam kitabnya juga menjelaskan, ini muridnya Ibnu Taimiyah juga. Beliau itu tiap hari tiap malam bersama dengan Ibnu Taimiyah Al-Bazzar ini. Nah, suatu saat Ibnu Taimiyah mendekatinya. Silahkan lihat cari kitabnya Anda itu. Ya. Mendekati beliau duduk di samping Ibnu Taimiyah, di samping muridnya ini sehingga bersebelahan. Beliau menjelaskan, Pak Ustadz, apa yang dibaca Ibnu Taimiyah setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Padahal Farhan Abu Furaih dengan tegas sampai dengan sumpahnya, demi Allah, tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Iya, tapi kenapa Ibnu Taimiyah mengamalkannya? Sudah begitu digelari Syekhul Islam lagi. Menentukan membaca Fatihah setelah sholat subuh berulang-ulang sampai matahari meninggi. Kenapa ente beri gelar Syekhul Islam ini? Hmm. Kalau orang-orang aswaja mengirimkan pahala, baik bacaan zikir, pahala sedekah, pahala bacaan Al-Quran terhadap orang yang meninggal dunia, ini dianggap sebagai pelaku bid'ah. Tapi kenapa? Marketingnya, pengedarnya, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya dan Fatwa Kubronya itu Pak Ustadz menjelaskan sampainya, bermanfaatnya zikir seseorang terhadap orang yang meninggal dunia jika dihadiahkan Pak Ustadz. Gimana itu? Apakah sebutan ahli bid'ah hanya untuk orang-orang NU? Apakah sebutan ahli bid'ah hanya untuk orang-orang aswaja? Apakah sebutan ahli bid'ah hanya untuk orang-orang di luar kelompok Anda? Sementara kalau kelompok Anda sendiri yang mengerjakan, maka digelari al-imam, Syekhul Islam dan lain-lain begitu ya. Anda cari lagi Pak Ustaz. Di Masjid Nabawi yang menjadi rujukan Anda. Kalian itu Masjid Nabawi. Di sana ketika takbiran, coba tik saja takbiran di Masjid Nabawi. Setelah la Allahu Akbar walillahil hamdu, apa yang dibaca? Diberi buntut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ila akhiri. Cari riwayatnya, Tat, ya cari riwayatnya. Pernahkah Nabi mengajarkan takbiran seperti itu dan para sahabat? Tapi kenapa kalian tidak menganggap orang yang melakukan takbiran, syekh-syekh salafi yang ada di sana itu Pak Ustadz, Anda gelari dengan ahli bid'ah? Ya, cukup sekian saja ya Pak Ustadz, semoga Anda paham.